Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Justia Gita Cayani. Aku dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Aku di sini ingin membahas mengenai materi yang ada di dalam pendidikan umum pengetahuan sosial di kelas 8, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan kebangsaan. Next, melanjutkan ke video yang selanjutnya. Baik, sebelum kita membahas ke materi yang selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan bahwa di dalam materi ini tuh ada 5 isi pokok pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian konflik sosial. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadi konflik ya. Yang ketiga itu ada bentuk-bentuk konfliknya. Nah, nanti di sini itu akan dijelaskan apa sih gitu loh, kayak pengertiannya dan kayak contohnya apa aja gitu. Yang keempat, ada akibat terjadi konflik. Yang kelima, itu cara menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Kita akan membahas ke materinya. Next. Pengertian konflik. Kata konflik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu configere. Artinya saling memukul. Sedangkan menurut KBBI itu suatu pertentangan ataupun percekcokan ataupun dengan perselisihan. Jadi, pengertian konflik sosial adalah suatu masalah yang menimbulkan perselisihan dalam kehidupan masyarakat karena adanya perbedaan pendapat dari masing-masing pihak. Nih, jadi kan di sini kita sudah mengetahui nih tentang apa sih pengertian konflik itu. Nah, kita bisa mengkaitkan nih kayak kaitannya konflik dengan pengaruh interaksi kehidupan sosial dan kebangsaan. Konflik itu dapat terjadi ketika ada perbedaan ataupun ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Interaksi kehidupan sosial dan kebangsaan itu dapat mempengaruhi terjadinya konflik sosial. Interaksi kehidupan sosial itu juga dapat mempengaruhi sekali loh untuk terjadinya konflik ataupun terjadi ketidaksamaan antara kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat. Contohnya nih, jika ada perbedaan pendapat, pandangan, ataupun nilai antara kelompok si A ataupun dengan kelompok si B dalam suatu masyarakat, maka interaksi sosial itu di antara kedua kelompok itu dapat memicu terjadinya konflik jika tidak dibicarakan dengan baik-baik. Sementara itu, kebangsaan juga bisa loh mempengaruhi terjadi konflik jika adanya perbedaan antara identitas kebangsaan ataupun nasionalisme yang kita tinggal di negara Indonesia ini kan sangat kuat ya. Yang dimana kalau misalnya kayak ada perbedaan suatu identitas itu maka akan terjadi kayak suatu konflik nih. Contohnya ada konflik etnis yang sering terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, interaksi kehidupan sosial dan kebangsaan itu dapat kontribusi pada terjadinya konflik antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting sekali nih untuk membangun hubungan yang baik antara kelompok-kelompok yang satu dengan yang lain dan memperkuat nih nilai-nilai rasa toleransi serta pemahaman yang saling menghargai antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Di sini ada 4 faktor yang menyebabkan suatu konflik. Yang pertama itu ada perbedaan individu, yang kedua ada perbedaan kebudayaan, ketiga ada perbedaan kepentingan, dan keempat itu ada perubahan peraturan yang cepat. Di sini kita akan membahas satu persatu ya tentang penjelasan-penjelasan yang menyebabkan faktor terjadi konflik. Oke, yang pertama, perbedaan individu. Individu adalah manusia yang sendiri ataupun tunggal dengan memiliki karakteristik ataupun sifat-sifat yang berbeda antara individu satu dan individu yang lain. Setiap individu itu dia kan pasti memiliki keunikan ataupun kayak sifat nih, tergantung faktor-faktornya. Misalnya faktornya itu kayak genetik ataupun pengalaman hidupnya ataupun kayak lingkungan sosialnya ataupun tentang mereka tinggal di mana dan mereka nih beradaptasinya itu gimana gitu dan faktor-faktor lainnya. Perbedaan individu ini itu dapat mempengaruhi cara berpikirnya manusia ataupun cara berperilakunya dan kayak merespon nih kayak situasi tertentu.
Yang kedua itu ada perbedaan kebudayaan. Kebudayaan itu di sisi lainnya itu dia mengacu terhadap kayak nilai-nilai ataupun norma, kepercayaan, dan praktik-praktik yang dibagikan suatu kelompok masyarakat atau masyarakat mengenai kebudayaan yang dia itu dapat mempengaruhi cara berpikir individunya, terus cara berperilakunya, dan cara memahami dunia yang ada di sekitarnya. Perbedaan kebudayaan ini itu biasanya timbul dari perbedaan geografisnya, ataupun tentang sejarahnya, ataupun tentang agama dan faktor-faktor lainnya. Mungkin yang selanjutnya kita akan membahas ke materi yang ketiga, yaitu perbedaan kepentingan. Yang dimana nih perbedaan kepentingan itu adalah perbedaan dalam hal atau tujuan kepentingan yang ingin dicapai oleh individu ataupun kelompok. Perbedaan ini tuh biasanya muncul di dalam situasi-situasi tertentu seperti kayak di dalam bisnis ataupun di dalam politik, di dalam ketika kita ikut organisasi dan ataupun dalam hubungan pribadi. Perbedaan pendapat ini tuh biasanya dapat mempengaruhi cara individu ataupun kelompok dalam berinteraksi dengan orang lain dan dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat itu ada perubahan peraturan yang cepat, yang dimana perubahan peraturan cepat ini tuh dia mengacu pada perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dalam aturan ataupun kebijakan yang sudah berlaku. Perubahan cepat ini tuh biasanya mempengaruhi cara individu atau suatu kelompok itu berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial di dalam politik. Dalam kondisi ini tuh biasanya terdapat perbedaan individunya, kebudayaan, dan kepentingan yang sangat signifikan, serta perubahan peraturan yang cepat ini itu dapat menimbulkan suatu konflik ataupun ketegangan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu kita penting nih untuk memahami suatu perbedaan-perbedaan ataupun pendapat gitu untuk mengembangkan kemampuan cara berkomunikasi kita nih dengan orang-orang yang ada di sekitar supaya kita itu memiliki atau mengetahui tentang suatu latar belakang ataupun kepentingan yang berbeda serta untuk kita ini bisa beradaptasi ataupun kayak misalnya nih ada tas yang ada sekitar kita sedangkan kayak di lingkungan kita nih kayak gini jadi kita bisa belajar nih kayak beradaptasi secara pelan-pelan ataupun adanya perubahan-perubahan adaptasi yang terjadi di sekitar kita. Bentuk-bentuk konflik di sini itu ada 3, yaitu bentuk konflik antar individu, yang kedua bentuk konflik antar kelompok, dan yang ketiga itu bentuk konflik antar individu dengan kelompok. Oke, di sini kita akan membahas satu-satu ya teman-teman. Oke, di sini kita pertama akan membahas tentang konflik antar individu. Kita akan membahas pengertiannya dulu ya. Konflik antar individu adalah suatu keadaan ketika 2 atau lebih orang itu memiliki perbedaan pendapat. Terus ada perbedaan kepentingan juga ataupun tentang tujuan yang saling bertentangan sehingga itu menimbulkan suatu ketegangan ataupun perselisihan dan bahkan kekerasan. Mungkin di sini tuh contohnya ya ada konflik antar 2 teman yang sedang berselisih tentang suatu hal, misalnya ada perbedaan pandangan suatu politik ataupun tentang agama. Yang kedua, konflik antar pasangan suami istri yang tidak sependapat dalam mengambil suatu keputusan seperti kayak perancangan keuangan ataupun tentang hak asuh anak. Dan yang ketiga itu ada konflik antar atasan ataupun bawahan dalam sebuah perusahaan, seperti perbedaan pendapat tentang strategis bisnisnya ataupun tata kelola organisasi dan cara mengelola keuangan. Dan keempat itu ada contohnya konflik antara tetangga yang bersengketa tentang kayak batas-batas tanah ataupun kayak suatu hak milik. Itu biasanya akan memunculkan suatu konflik. Yang kelima itu konflik antar murid di sekolah, seperti perselisihan kayak tentang tugas ataupun perbedaan pandangan tentang suatu topik yang sedang dibahas.
Dan yang terakhir itu ada contohnya konflik antar pengemudi di jalan raya, seperti perselisihan tentang hak lintas ataupun perilaku berkendaraan yang tidak pantas. Dalam setiap konflik yang terjadi di antar individu ini, penting untuk menyelesaikan suatu permasalahan perbedaannya itu dengan cara yang sopan dan konstruksif. Hal ini tuh biasanya dilakukan secara terbuka ataupun jujur, terus mencari solusinya yang terbaiknya itu gimana, terus ada solusi yang adilnya tuh gimana, dan kayak kita tuh menghargai juga nih perbedaan pendapat yang sudah disampaikan. Jika konflik ini tidak bisa diatasi itu biasanya dapat mengakibatkan suatu perpecahan, kekerasan, dan kerusakan hubungan antar individu. Yang kedua ini konflik antar kelompok. Pengertiannya adalah situasi ketika dua atau lebih kelompok itu memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, ataupun tujuan yang saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu konflik. Contohnya nih, konflik antar kelompok etnis ataupun agama. Contohnya ya, eh, konflik antar Sunni dan Syiah di Timur Tengah ataupun konflik antar Kristen dan Muslim di Afrika Tengah. Yang kedua itu juga ada konflik tentang politik yang berbeda, seperti konflik antara partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum ataupun konflik antar kelompok sayap kanan dan sayap kiri di dalam masyarakat. Yang ketiga itu juga ada konflik antar kelompok ekonomi yang berbeda, seperti konflik antar pemilik dan karyawan dalam suatu industri ataupun perusahaan di dalam yang sedang dikerjakan. Yang keempat itu ada konflik antar kelompok lingkungan hidup dan industri, seperti konflik antara aktivis lingkungan dan perusahaan yang dianggap dia itu mencemari suatu lingkungan yang sedang dikelola. Yang kelima itu contohnya ada konflik antar kelompok sosial, seperti konflik antar kelompok masyarakat adat dan pemerintah yang ingin memanfaatkan sumber daya alam di wilayah mereka. Sedangkan nih, kalau misalnya contoh-contoh konflik antar kelompok yang ada di daerah saya sendiri itu ada di daerah mana ya saya lupa ya, di daerah mana gitu ada nih mereka nih saya lupa namanya apa. Jadi tuh dia akibat salah paham mengenai ini, kayak perebutan lahan parkir kan. Kalau misalkan parkir itu kan pasti kayak siapa cepat dia yang jaga kan. Nah ini tuh kayak si tukang parkir itu kayak cekcok gitu antar individu satu dengan yang lain, terus kayak mereka nih nggak menerima pendapat ataupun kayak masukan gitu, dan akhirnya dia itu menimbulkan suatu konflik yang dimana akhirnya itu mengakibatkan tawuran, dan ya mungkin nggak ada korban jiwa sih. Uh, Mungkin di dalam setiap konflik antar kelompok ini itu penting untuk menyelesaikan perbedaannya itu dengan cara yang baik. Misalnya itu kayak kita tuh mencari nih kayak solusinya gimana sih cara perbaikan supaya tidak terjadi lagi, dan kita itu juga harus menghargai gitu loh kayak perbedaan perbedaan pendapat yang sudah disampaikan. Jika konflik ini tidak bisa diatasi, pasti kan dia harus melakukan upaya yang serius untuk membangun dialog ataupun kerjasama antar kelompok dalam masyarakatnya. Di sini ada konflik antar individu dengan kelompok. Pengertiannya adalah individu dengan kelompok, yaitu situasi ketika seseorang atau beberapa individu itu memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, ataupun tujuan yang bertentangan dengan suatu kelompok ataupun organisasi, sehingga dia itu bisa menimbulkan perselisihan dan mengakibatkan konflik. Contohnya itu kalau ini tuh biasanya ada pembulian ya, dimana kan kalau pembulian itu kan ada satu siswa yang dimana dia itu dicemooh terus ataupun kayak dibully gitu, jadi itu bisa menimbulkan suatu konflik. Terus yang kedua ada konflik antar seorang karyawan dengan atasan atau perusahaan, seperti mengenai gaji ataupun kondisi kerja ataupun tentang hak-hak kerja. Yang ketiga itu ada konflik seorang warga dengan pemerintahan atau lembaga negara, yang dimana itu contohnya kayak ketidakpuasan terhadap kebijakan publik ataupun perlakuan yang adil.
terhadap aparat keamanan. Yang keempat itu ada tentang konflik antar seorang konsumen dengan produsen atau penjual, seperti ketidakpuasan kayak tentang suatu kualitas produk ataupun pelayanan yang setelah disediakan. Dan selanjutnya ada konflik antar seorang anggota masyarakat dengan organisasi ataupun kelompok, yaitu dia misalnya kayak adanya protes terhadap kegiatan industri ataupun kayak kampanye sosial yang dianggap merugikan. Dan yang terakhir itu konflik antar seorang siswa atau mahasiswa dengan lembaga pendidikan, seperti adanya perbedaan pendapatan tentang kayak kebijakan akademik ataupun tentang diskriminasi. Dalam setiap konflik antar individu dengan kelompok ini penting untuk menyelesaikan perbedaannya dengan cara yang sama ya, pasti yang kayak mengambil jalan tengah yang terbaiknya gimana, terus juga kayak mencari nih kayak supaya tidak terjadi pertengkarannya ataupun kayak konflik lagi nih, kayak kita tuh harus konsul gitu dengan orang-orang yang istilahnya dia itu bisa meringankan uh, uh, yang kejadian yang sedang panas yang terjadi gitu. Dan mungkin juga harus banyak-banyak sabar ketika menghadapi suatu permasalahan, itu juga jangan asal main sendiri gitu, dan kayak mengajak teman-temannya atau teman circle dan kelompok itu kayak buat ngelakuin hal-hal yang menimbulkan konflik. Next materi ada akibat konflik. Di sini ada 4, yaitu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat itu rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia jadi penaklukan salah satu pihak yang terlibat di suatu konflik yang sedang terjadi. Jadi kayak akibat dari konflik ini tuh sangat merugikan banget loh sebenarnya. Makanya kayak sebelum terjadi konflik ini kita tidak boleh salah paham ataupun kayak nggak menerima nih. Kita tuh jadi orang jangan terlalu egois ataupun jangan terlalu mau menang sendiri dan tidak mementingkan orang lain juga. Makanya kita tuh sebagai manusia harus memiliki rasa solidaritas, interaksi sosialnya itu harus erat ya sesama manusia lain, supaya ketika adanya perbedaan pendapat itu tidak ada terjadi perselisihan yang nantinya akan menimbulkan suatu konflik. Nah, kalau terjadi suatu konflik ini bisa bahaya banget dan bisa merugikan semua orang ya, bukan merugikan diri sendiri aja, tapi semua orang ataupun pemerintah juga kan pasti nggak mau dong kayak warganya nih kayak ada yang masalah terus gitu. Makanya kayak kita tuh sebelum melakukan konflik itu harus bisa diselesaikan ataupun kayak mencari solusinya itu yang terbaik ya. Nah, yang terakhir ada cara menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Yang pertama itu ada menghindar dari masalah-masalah konflik karena tidak ada manfaatnya. Jujur konflik itu malah bikin membuang waktu yang banyak gitu loh. Yang kedua, memaksakan kehendak agar konflik harus berakhir. Nah ini tuh benar banget loh untuk solusi cara menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga itu menyesuaikan keinginan kayak keinginan orang lain gitu loh. Dan keempat itu ada tawar-menawar dengan mengorbankan tujuan masing-masing. Jadi tuh kita nggak boleh egois gitu loh. Jadi kita harus mementingkan suatu kepentingan bersama. Dan kalau misalnya itu ya kita harus mengorbankan gitu loh. Kayak hasil dari kepentingan ini tuh harus dijalankan bersama-sama. Jangan kayak maunya penyakit aja gitu loh. Yang kelima itu ada kolaborasi dengan memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Jadi buat kalian yang senang banget buat konflik ataupun konflik tuh jangan deh gitu, masih kayak sia-sia aja gitu. Mendingan kita kayak hidup biasa aja, kayak berdamai itu kan lebih enak ya. Jadi nggak langsung ribet gitu lah, bikin kepala pusing kayak ada suatu konflik yang terjadi tuh malah bikin pikiran kita tuh malah yang jadinya pusing gitu loh, kayak ini gimana gitu, terus juga mengakibatkan kayak malah jadi pada takut gitu. Jadi, sebelum berakhirnya materi pembahasan yang sudah saya sampaikan, saya ingin menyampaikan tentang kesimpulan dari materi yang sudah dibahas.
Kesimpulannya adalah pengaruh interaksi kehidupan sosial dan kebangsaan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Namun, secara umum, interaksi kehidupan sosial ini tuh dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada kebangsaan seseorang dan sebaliknya. Interaksi kehidupan sosial ini dapat membantu seseorang untuk memperkuat identitas kebangsaannya, karena melalui interaksi seseorang ini dapat memperoleh suatu pemahaman yang lebih baik mengenai tentang lingkungan, tentang nilai-nilai, ataupun tentang budaya, tentang bahasa, dan sejarah negaranya. Selain itu, interaksi sosial seseorang itu juga dapat membangun jaringan hubungan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang kebangsaan yang sama, dan dapat memperkuat rasa solidaritas dan persatuan. Mungkin ini ya kesimpulan dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Semoga materi yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.